Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ramdan Mustafa, asal instansi SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang, dan saya berasal dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Oke. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat ya, sehingga kita bisa masuk pada pertemuan yang akan membahas materi teks ceramah. Sebelum dimulai, kepada Ananda Pasya silakan dipimpin doanya. Gimana kabarnya hari ini? Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman ya, sehingga kita bisa terus beraktivitas ya, dalam berkegiatan sehari-hari. Oke, hadir semua kan ya? 11 IPS 4? Oke, hadir semua. Nggak ada yang sakit, sehat semua? Oke. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak akan materi hari ini adalah membahas tentang teks ceramah. Sudah muncul ya PowerPoint-nya atau slide-nya? Ya, ini pembelajaran kita hari ini. Ada kompetensi dasarnya yaitu 3.5. Yaitu apa? Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Oke, ya. Kemudian 4.5, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Ya. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 2 hari ke depan. Oke, ya. Indikator pencapaian kompetensinya untuk kompetensi dasar pengetahuan ada 2. Yang pertama, kalian memahami informasi permasalahan yang didengar atau dibaca. Ya, kalian harus memahami informasi itu, ya. Kemudian yang kedua, menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Ya. Sehingga kalian tahu mana yang aktual. Apa itu aktual? Ada yang tahu? Silakan aktual. Dinyalakan suaranya yang ingin menjawab. Silakan. Arti kata aktual. Halo. Halo. Ya. Apa arti kata aktual? Aktual adalah betul-betul ada, terjadi, sesungguhnya, sedang menjadi pembicaraan orang banyak tentang peristiwa dan sebagainya. Barusan. Ya. Jadi permasalahan aktual itu yang sedang dibicarakan ya. Kalau bahasa kalian itu up to date. Ya, up to date. Ya. Kemudian untuk besok ya, kita akan membahas menyusun bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan ya. Yang pertama, indikator pencapaiannya menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Oke. Selanjutnya,
Apa sih tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Peserta didik memahami informasi, ya. Kalian ini memahami informasi dan permasalahan yang enak didengar atau yang dibaca. Menemukan informasi dan permasalahan, maksudnya itu ya, permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang kedua, menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah dan menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Oke. Selanjutnya, apa itu ceramah? Ada yang mau mencoba menjawab atau pernah mendengar ceramah? Pasti semuanya pernah mendengar ceramah ya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya biasanya orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung. Kalau kalian mungkin sering kita mengadakan upacara ya. Nah, itu salah satunya. Atau melalui sarana komunikasi yang lain ya, seperti televisi. Selanjutnya akan Bapak tayangkan sebuah video ya yang disampaikan oleh Bapak. Mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dan sejak kelahirannya sampai hari ini, Pancasila untuk berjuang membangun cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, situasi pandemi ini telah menunjukkan dengan jelas sejumlah tantangan yang harus kita tangani untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu dari tantangan tersebut adalah timpangan geografis dan sosiologis yang menyebabkan tidak semua anak Indonesia mendapatkan akses terhadap pendidikan selama pandemi. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan bangsa yang tangguh di masa yang akan datang. Selama ini upaya yang kita lakukan lebih fokus pada hasil akhir dan mengesampingkan integrasi sosial budaya dan kelestarian. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menyelaraskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktu kita merancang keseimbangan budaya yang mengedepankan kemajuan semua kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensinya sendiri dengan kemampuan dan panggilan hati. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam berbudaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Pada semua masyarakat Indonesia, saya ucapkan selamat dengan Hari Kesaktian Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, mari membangun Indonesia lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Memang menunjukkan kondisi yang kurang menggembirakan. Yang kedua,
Ketidakberesan berbahasa disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia yang mereka anggap kurang asyik dibanding bahasa gaul dan asing. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan kaidah dipelopori oleh kalangan pebisnis. Yang keempat, intensitas para siswa dalam memahami literatur ilmiah merupakan sarana yang efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Kesimpulannya, penggunaan bahasa baku di zaman modern memang sudah jarang. Masyarakat lebih menggunakan bahasa gaul dan asing daripada berbahasa sesuai. Mulai diskusi kelompok ya. Izinkan Bapak menayangkan satu buah video ya. Itu tadi video singkat 30 detik untuk merefresh ya jiwa kamu ya, membuat kamu termotivasi bagaimana kalian menghadapi keadaan ya. Ketika belajar ya dan lain sebagainya, kalian merasa lelah, merasa capek, dan ketika orang lain berkata kamu tidak bisa, ya itu hal biasa ya. Tetapi kalau kamu yang sendiri bilang tidak bisa, itu jadi masalah. Ini teks ceramah yang akan kalian diskusikan hari ini ya. Apa-apa saja yang menjadi perhatian kalian. Yang pertama, menelaah bagian penting ya. Kemudian menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Dari paragraf ini kalian temukan apa sih majemuk bertingkat apa saja yang ada dalam teks ini. Nanti setelah itu kalian bisa menyampaikan hasil diskusi atau kerja kelompok kalian seperti itu ya. Nanti bisa kalian tampilkan hasil kerja kelompok kalian, kemudian nanti akan kalian tayangkan. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian kelompok sesuai dengan yang kemarin sudah kita benar. Kalimat majemuk pertama saya menemukan di bagian ini, itu masyarakat ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Yang masuk ke kalimat Di paragraf 7, ini dilakukan agar daya ASEAN meningkat serta dia bisa menyaingi China dan India untuk menarik investasi asing. Kalimat majemuknya ada di konjungsinya di kata agar yang termasuk ke dalam di sektor akuntansi. Ketua Institut Akuntansi Publik Indonesia, Tarko Sunario, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat. Karena termasuk ke dalam majemuk bertingkat. Selain kemampuan bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat bergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri. Selain termasuk ke dalam konjungsi, itu konjungsinya ada dan itu termasuk konjungsi koordinatif. Selanjutnya ada sehingga pada intinya memang akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. Konjungsinya ada sehingga termasuk konjungsi hubungan akibat. Terima kasih untuk 11 IPS 4 kita sudah
sampai kepada bagian akhir, diskusi, kemudian menanyakan video dan menganalisis teks. Jadi bagian-bagian penting itu caranya pakai rumus, ya. Bagaimana kalian mencari informasi, menelaah informasi itu menggunakan rumus, yaitu 5W plus 1H. Dibuat seperti tadi, ya. Dibuat pertanyaannya terlebih dahulu agar kalian memahami, ya, agar kalian memahami apa yang dicari atau yang menjadi bagian penting. Oke, silakan yang dari kalian yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini, silakan. Apa yang sudah kalian pelajari, bagaimana manfaatnya, dan apa nanti buat kalian gambaran untuk tujuan ke depannya. Silakan, Ali, mau coba? Kita menganalisis kalimat konjungsi dan kalimat majemuk di teks ceramah. Oke, manfaatnya apa? Untuk kamu pribadi? Dapat mengetahui apa saja kalimat konjungsi dan kalimat majemuk. Oke, terima kasih. Tolong disiapkan, ya. Terima kasih. Kemudian jaga kesehatan, ya. Karena banyak teman-teman kalian yang sakit hari ini, ya. Oke, tolong dijaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, dipimpin dulu doa satu orang, silakan. Siapa? Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Selesai. Ya. Oke, terima kasih kepada 11 IPS 4, ya. Hati-hati pulangnya di jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.